sahabat Bawaslu, kembali lagi di Farm A Podcast, tempatnya ngobrol seru soal pemilu, pengawasan, dan cerita menarik di Bawaslu Kabupaten Malang. Santai tapi tetap kritis karena suara kita penting buat masa depan bangsa. Perkenalkan, saya Erina, hot podcast pada episode kali ini yang akan menemani sahabat Bawaslu sekalian. Tapi sebelum itu, saya ada pantun dulu nih buat sahabat Bawaslu, boleh ya? Ke Solo membeli batik, warnanya indah, hati pun senang. Dengan sakti, kerja jadi sistematik. Kortex bikin perpajakan kian cemerlang. Nah, sesuai pantun tadi, di episode kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan aplikasi Sakti dan Kortex. Nah, kita akan ngobrolin sesuatu yang penting banget di dunia birokrasi dan perpajakan nih. Dua aplikasi ini ibarat sahabat yang membantu instansi untuk lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam mengelola keuangan serta administrasi pajak. Nah, kira-kira bagaimana sih peran Sakti di Bawaslu? Dan sejauh mana Kortex mampu mendukung reformasi perpajakan kita? Yuk kita kupas tuntas hari ini. Untuk kali ini saya sudah ditemani dengan narasumber kita, Mbak Alfi. Halo Mbak Alfi. Hai Mbak. Boleh disapa dulu dong teman-teman. Halo sahabat Bawaslu. Oke. Sebagai informasi ya teman-teman, Mbak Alfi ini adalah staf Bawaslu Kabupaten Malang, khususnya di bagian keuangan. Nah, untuk aplikasi Sakti dan Kortex ini sudah bersahabat baik dong pastinya, akrab sekali. Nah, seperti itu. Mbak, sebelum kita terlalu dalam membahas pengelolaan aplikasi Sakti dan Kortex, Mbak Alfi boleh dong berkenalan lebih jauh sama teman-teman, sudah berapa lama di Bawaslu ini? Jadi kebetulan saya bergabung di Bawaslu Kabupaten Malang ini sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk menjadi salah satu staf keuangan Bawaslu Kabupaten Malang. Mbak ini berarti memang setiap hari berkencan begitu ya dengan aplikasi Sakti dan Kortex ini ya. Mbak, boleh dong sharing-sharing sebenarnya aplikasi Sakti itu apa sih? Kemudian bagaimana perannya dalam pengelolaan keuangan itu? Jadi aplikasi Sakti itu kepanjangan dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Nah, aplikasi Sakti ini adalah aplikasi resmi milik Kementerian Keuangan yang digunakan oleh satuan kerja atau satker pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Nah, peran Sakti sendiri itu sebagai one-stop system mulai dari perencanaan anggaran, kemudian realisasi belanja, bahkan sampai dengan pelaporan keuangan. Gitu. Mbak, sejak kapan sih aplikasi Sakti ini digunakan untuk mengelola keuangan? Di Bawaslu Kabupaten Malang ini sebenarnya aplikasi Sakti baru diperkenalkan pada tahun 2022. 2022 berarti masih tiga tahun yang lalu ya, masih muda ya. Untuk sebelumnya dalam mencatat transaksi keuangan tuh memakai apa Mbak sebelum ada Sakti? Jadi sebelum tahun 2022 itu aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi bernama aplikasi SAS atau Statistical Analysis System. Gitu. Kalau sekarang nih Mbak, kan kita menggunakan Sakti nih ya, itu ada berapa pengguna sih Mbak atau user, kemudian detailnya itu seperti apa? Jadi di aplikasi Sakti itu ada 3 user. Yang pertama ada user operator, user validator, dan user bendahara. Nah, user operator ini kita gunakan untuk membuat surat permintaan pembayaran atau SPP lebih singkatnya. Kemudian yang kedua, user operator ini kita gunakan untuk mencatat surat perintah pembayaran atau SPBY. Nah, itu untuk kegunaan dari user operator. Nah, sedangkan untuk user validator ini kita gunakan sebagai user untuk melakukan penyetujuan atau validasi atas SPP ataupun SPBY yang telah kita buat di user operator. Nah, kemudian yang ketiga ada user bendahara. Nah, kalau user bendahara ini kita gunakan untuk melakukan pembuatan kwitansi atas surat perintah pembayaran yang telah kita validasi di user validator. Nah, kemudian yang kedua, user bendahara ini kita buat untuk melakukan pencatatan pemindahan atas semua transaksi ketika ada transaksi uang masuk maupun transaksi uang keluar gitu. Berarti dari masing-masing user itu
ada perannya masing-masing yang itu tidak bisa dicampurkan begitu ya Mbak ya. Harus berkesinambungan sih. Oh ya, berkesinambungan. Berarti tersistematis gitu ya dari satu user ke user lainnya. Nah, kemudian kalau mekanisme pembayarannya di Sakti sendiri itu seperti apa, Mbak? Jadi di Bawaslu Kabupaten ini terdapat 3 mekanisme pembayaran. Yang pertama ada mekanisme pembayaran melalui GUP atau ganti uang persediaan. Yang kedua ada TUP atau tambahan uang persediaan. Dan yang ketiga ada mekanisme pembayaran lamsam atau LS gitu. Terus kemudian Mbak ya, itu kan dari Sakti. Nah, kemudian setelah dari Sakti itu kapan kira-kira Kortex ini digunakan atau adakah kesinambungan antara Kortex dengan Sakti ini? Jadi antara Sakti dan juga Kortex itu kita pakai ketika suatu laporan pertanggungjawaban terpotong atas pajak, entah itu pajak PPh 21, PPh 22, 23 atau bahkan PPh final gitu. Jadi Kortex itu adalah sistem perpajakan gitu loh. Berarti fokus ke perpajakannya, bukan keuangan secara menyeluruh begitu ya Mbak. Nah, kalau di aplikasi Kortex ini contoh kegunaan realnya di Bawaslu Kabupaten Malang itu seperti apa sih Mbak? Jadi aplikasi Kortex ini di Bawaslu Kabupaten Malang kita gunakan untuk yang pertama melakukan penginputan bukti potong atas PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan juga PPh final. Kemudian yang kedua, Kortex ini kita gunakan untuk melakukan pembuatan billing pajak atas pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh final dan juga PPN. Itu Mbak Erina. Oke, sama seperti Sakti tadi Mbak, kan ada sistem lama dan sistem baru nih Mbak ya. Kortex kan bisa dibilang sistem baru. Itu perbedaannya dengan sistem lama itu terletak di mana sih Mbak? Oke, jadi kalau kita tahu ya, aplikasi perpajakan lama itu bernama DJP Online atau Direktorat Jenderal Pajak Online. Nah, untuk perbedaannya, yang pertama dari segi aplikasinya. Kalau aplikasi Kortex itu aplikasinya lebih rinci dan step by stepnya lebih panjang. Nah, sedangkan untuk DJP Online itu aplikasinya lebih ringkas dan pastinya step by stepnya itu lebih lebih pendek daripada aplikasi Kortex itu. Oke, jadi Mbak, dari adanya perbedaan dengan DJP dan Kortex itu, manfaat apa sih yang Mbak rasakan dengan menggunakan Kortex sekarang, dan kira-kira lebih enak mana antara Kortex dengan DJP? Oke, kalau menurut aku adanya aplikasi Kortex ini mempermudah kita terutama di bagian keuangan untuk kepatuhan pajak, karena aplikasi Kortex ini aplikasinya lebih akurat dibandingkan dengan aplikasi yang sebelumnya. Nah, untuk lebih enak mana antara Kortex dan DJP, menurut aku sih lebih enak yang sekarang, meskipun memang step by step dari aplikasi Kortex itu lebih panjang, lebih rinci lah. Intinya begitu. Jadi lebih enak Kortex gitu ya. Karena lebih akurat itu. Mbak, kan ini ya, kadang koneksi internet kan nggak pasti nih ya, ada kalanya entah itu internetnya atau entah servernya dari aplikasinya yang down, kan itu nggak mau bikin panik gitu ya. Kira-kira Mbak Alfi pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Oke, pernah sih. Waktu itu aku lagi serius melakukan penginputan data anggaran di aplikasi Sakti maupun Kortex. Nah, tiba-tiba koneksi internetnya itu tidak stabil dan jaringannya tiba-tiba terputus. Nah, alhasil data anggaran yang tadi sudah aku input ternyata tidak tersimpan, dan akhirnya mau nggak mau, suka atau tidak suka, aku harus melakukan penginputan ulang dari awal begitu. Salah satu hal negatifnya apa yang harus kita relakan seperti itu ya Mbak, ketika memang ada gangguan-gangguan yang tidak kita prediksi atau tidak bisa kita hindari seperti itu ya. Mbak, terakhir nih, Mbak sebagai staf keuangan dalam kesehariannya pasti kan bergelut dengan angka-angka begitu ya. Nah, apa yang Mbak Alfi rasakan? Suka dukanya itu seperti apa Mbak? Jadi menurut pendapat aku, nah bagian keuangan Bawaslu Kabupaten Malang ini sebagai diibaratkan sebagai penjaga gerbang akuntabilitas di tengah hiruk-pikuk politik. Nah, kita di Bawaslu Kabupaten Malang juga dituntut untuk mempunyai ketahanan fisik dan juga mental untuk mengatasi jam kerja yang ekstrim.
Nah, tetapi di sisi lain kita itu mempunyai pengalaman, kemudian pengetahuan dan juga ada kepuasan tersendiri karena kita sudah menjadi bagian yang vital dalam proses demokrasi. Nah, jadi seperti itu sahabat Bawaslu. Secara keseluruhan, aplikasi Sakti dalam konteks adalah wujud nyata dari upaya digitalisasi reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Nah, Sakti ini berfokus pada efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja negara. Sedangkan kalau konteks nih pada efisiensi dan peningkatan penerimaan pajak negara. Nah, terima kasih Mbak Alfi untuk waktunya. Kita berjumpa di lain kali, di lain kesempatan. Nah, bersama Sakti dan Korteks, mari kita wujudkan instansi yang transparan, akuntabel, dan efisien. Saya Erina, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya.